Pernah nggak sih kalian melihat gambar ini, gambar ini, gambar ini, dan gambar ini? Itu semua merupakan bagian dari teknologi. Nah, apa sih itu teknologi? Kali ini kita akan membahas dunia teknologi. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita masuk ke dalam video. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Indo CDS. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas dunia teknologi. Apa saja sih itu yang termasuk teknologi? Bagaimana sih perkembangan teknologi saat ini? Kita ikuti terus videonya supaya kalian bisa mendapatkan manfaat dari saya. Kita masuk ke dalam materinya. Oke, yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang berarti keahlian dan pengetahuan. Jadi teknologi itu mengandalkan sistem yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada zaman Yunani sudah ada namanya teknologi, yaitu teknologi perakitan, teknologi perkembangan, dan teknologi secara fungsinya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Teknologi menurut Wikipedia merupakan alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi jelas teknologi itu seperti yang sebelumnya sudah ditampilkan, seperti mesin cuci, mobil, handphone, dan lain-lain. Itu menggunakan itu merupakan alat, itu juga merupakan cara, itu juga merupakan gagasan yang digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Biasanya teknologi itu memiliki perkembangannya masing-masing, dari perkembangan yang sederhana menjadi perkembangan yang modern. Menurut Gary J. Eglin, teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah. Ya, seperti kita ambil contoh adalah komputer. Komputer itu menggunakan sistem untuk pemecahan masalah, seperti kita membuat karya tulis, kita ingin membuat project di dalam komputer, sehingga komputer itu mempermudah kita dalam mengerjakan suatu hal yang kita ingin kerjakan. Oke. Contoh lain misalnya adalah mesin cuci. Mesin cuci itu sekarang sudah modern, sudah bisa menggunakan pembilas, kemudian mengeringkan secara cepat. Jadi mesin cuci itu membantu kehidupan kita untuk mencuci, dan kita tidak perlu lagi menggunakan tangan supaya kita tidak pegel dalam mencuci pakaian, celana, dan sebagainya. Oke, kita next halaman. Oke, kita masuk ke perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, manusia sudah mengenal teknologi yang bernama api. Api ditemukan dengan cara menggesekkan kedua buah batu yang saling memercikkan, akhirnya menjadi api. Pada zaman ini, teknologi yang sering dimanfaatkan manusia sekitar adalah batu. Mulai dari mencari makanan, berburu, sampai perhiasan dan alat untuk mempertahankan diri. Semua berasal dari batu pada zaman itu. Jadi, api dan batu merupakan teknologi pertama yang ditemukan manusia. Ya, jelas. Jadi pada zaman prasejarah atau orang biasa menyebut zaman purba, pada zaman dulu hanya menemukan yang bernama api. Api itu menjadi kehidupan mereka sehari-hari, seperti memasak dengan menggunakan api, kemudian mencari pemburuan seperti menyerangnya dengan tombak yang dibakar oleh api, kemudian juga menggunakan api untuk sebagai penghangat tubuh mereka di saat malam yang dingin di dalam goa. Jadi api pada saat itu bermanfaat di zaman prasejarah, karena belum ada teknologi lain yang belum diciptakan oleh manusia, tapi mereka menciptakan berbagai penemuan atau berbagai alat seperti batu untuk menjadikannya sebagai senjata ataupun menjadikannya sebagai alas untuk mereka bertahan hidup. Dan batu juga bisa digunakan untuk mereka untuk membuat rumah dan sebagainya. Jadi batu itu sangat bermanfaat pada masa prasejarah untuk teknologi pertama di dunia. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, halaman berikutnya itu yang kedua adalah zaman kuno.
Zaman ini terjadi setelah zaman prasejarah, yaitu tempat di mana para kerajaan dan peradaban kuno hidup di zaman ini. Perkembangan teknologi yang terjadi adalah perkembangan teknologi bangunan dan ahli kedokteran seperti piramid dan ilmu bedah plastik dan perkapalan. Oke. Jadi ini zaman kuno, yaitu zaman manusia sudah memulai mengembangkan kreativitasnya, sudah mulai mengembangkan keahliannya, tetapi belum secara modern. Jadi masih secara tradisional, seperti misalnya tadi adalah bangunan dan ahli bedah kedokteran. Jadi bangunan yang digunakan di sini merupakan bangunan yang pemanfaatan dari zaman prasejarah. Jadi zaman prasejarah itu hanya menggunakan batu, sedangkan zaman kuno itu sudah memproduksi bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya supaya lebih kokoh, rumahnya itu supaya lebih kokoh, seperti misalnya semen, kemudian adalah pasir dan lain-lain. Itu menggunakan teknologi seperti cangkul berbentuk batu, cangkul berbentuk kayu, hingga zaman dulu belum ada rakitan cangkul. Jadi pada zaman kuno itu sudah mulai penerapan teknologi pertama, yaitu teknologi dengan pembaruan pada zaman prasejarah. Kemudian adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran di sini kita ambil pada yang sebelumnya, yaitu ilmu matematika. Jadi perkembangan teknologinya itu belum modern, tapi hanya beberapa negara yang memiliki teknologi secara modern pada zaman itu. Jadi teknologi di masa kedua itu adalah teknologi sederhana. Jadi teknologi yang belum ada pembaruan, belum ada seperti alat yang canggih, tapi hanya alat yang modern yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, halaman selanjutnya. Oke, yang ketiga itu adalah zaman pertengahan. Zaman pertengahan terjadi setelah abad peradaban kuno atau zaman kuno, yaitu sekitar abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Perkembangan teknologi yang terjadi adalah kesenian, ilmu fisika dan matematika, kemudian menghasilkan teknologi berupa kompas. Jadi di zaman pertengahan ini atau zaman Yunani kuno itu merupakan penerapan ilmu fisika dan matematika terbentuk secara menyeluruh, atau secara perkembangannya itu mulai maju di zaman ini. Jadi zaman teknologi ini sangatlah maju, seperti penciptaan kompas. Contohnya adalah kompas itu memanfaatkan energi fisika, memanfaatkan ilmu fisika, yaitu menerapkan magnet bumi. Jadi di situ kita menggunakan teknologi berupa alat penentu arah, yaitu kompas. Jadi pada saat zaman pertengahan itu adalah kompas pertama kali ditemukan. Tapi kompas pada saat itu masih modern, masih menggunakan kayu dan batu, belum menggunakan alat magnetik seperti besi dan kaca. Oke, kita next berikutnya. Oke, yang keempat ini adalah zaman era industri, yaitu pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Jadi kita baca dulu. Kita keempat, zaman era industri. Zaman ini terjadi pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 Masehi, pada era revolusi industri. Perkembangan ilmu teknologi yang terjadi adalah mesin dan alat-alat industri, seperti mesin uap yang diciptakan oleh James Watt. Kemudian terciptanya teknologi untuk membangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTP, dan sejenisnya, yang digunakan untuk ruang pembakaran, dan kemunculan sistem digitalisasi atau sistem digital dan sistem informasi digital atau internet. Zaman era industri ini berkembang di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju seperti Inggris dan sejenisnya. Jadi zaman era industri ini mengembangkan alat-alat yang sudah mulai maju seperti mesin uap. Mesin uap itu digunakan untuk pabrik atau industri biasanya, seperti pengembangan alat, yaitu perkembangan teknologi mesin seperti pencipta tempat makan, kemudian pencipta tempat makan, seperti pencipta alat-alat lain seperti yang kita kenal saat ini, tapi belum semodern sekarang, masih sederhana seperti penciptaan sepeda dan sejenisnya. Jadi pada zaman dulu itu masih memanfaatkan teknologi modern, tapi sudah berkembang sangat maju. Kemudian itu ada sistem digitalisasi atau sistem internet. Internet pada zaman dulu digunakan yaitu melalui jaringan internet, belum menggunakan jaringan nirkabel. Jadi jaringan internet sama jaringan nirkabel itu beda. Jaringan internet itu yang memanfaatkan sistem secara luas.
Jadi pada saat itu satu jaringan internet itu digunakan bersama-sama, sedangkan sekarang satu internet bisa digunakan masing-masing pribadi ya, bisa sendiri, bisa beramai-ramai atau wifi-an. Tapi zaman dulu belum ada yang namanya sistem wifi, belum ada sistem pembagian hotspot, belum ada. Jadi zaman dulu satu internet dibagi rata-rata, yaitu zaman dulu sistem digitalisasi internet. Tapi itu sudah mulai maju, sudah mulai perkembangan untuk melihat dunia internet seperti dunia pendidikan. Oke, kita next halaman. Oke, yang kelima ini adalah zaman era teknologi abad 20, yaitu zaman sekarang. Yaitu kita baca dulu, zaman ini menjadikan zaman sebagai teknologi terbesar perkembangannya sejak satu abad pada era teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi adalah terciptanya alat-alat otomotif dan transportasi seperti mobil, kemudian perkembangan informasi digital, internet, dan sistem komputer. Zaman sekarang, seluruh dunia berlomba-lomba untuk memproduksi teknologi, seperti misalnya teknologi otomotif, teknologi transportasi, teknologi informatif seperti mobil, motor, truk, yang pesawat dan sejenisnya. Pada zaman ini mulailah muncul perkembangan digital sangat luas. Di zaman ini disebut teknologi perkembangan digital secara luas. Jadi pada era 20 ini internet juga mulai berkembang, seperti menemukannya 3G pada tahun 1900, kemudian menemukan 4G pada tahun-tahun ini, dan sekarang sudah berkembang pada jaringan 5G dan memudahkan kita untuk mengakses secara cepat, mengakses secara luas, dan tidak perlu lagi akan keterlambatan atau lemot. Ya. Jadi perkembangan digital ini sangatlah cepat pada zaman ini. Jadi kita dapat mempermudah teknologi supaya kita bisa melihat perkembangan di dunia internet ataupun dunia teknologi. Oke, kita next selanjutnya. Oke, kita masuk ke teknologi pemanfaatan teknologi bagi kehidupan. Yang pertama itu adalah penggunaan internet untuk sarana mempermudah dalam bertransaksi jual beli atau kartu elektronik atau biasanya kita sebut e-card, aplikasi dalam digital seperti Dana dan sejenisnya. Perkembangan teknologi sekarang itu sangat luas. Jadi kita mengembangkan kartu berbentuk kartu tanpa harus membawa dompet yang banyak. Kita hanya memerlukan satu kartu yang bisa mengisi lebih dari 1 miliar. Itu hebatnya e-card pada teknologi sekarang. Jadi hanya menggunakan barang kecil bisa mengisi ratusan juta. Mudahnya bertransaksi dengan menggunakan satu kartu saja yang isinya banyak. Kemudian adalah Dana. Ini memerlukan teknologi HP ya, dan ini memerlukan sistem yang sangat berkembang. Jadi kalau misalnya Dana itu bisa digunakan untuk seperti halnya dompet digital. Jadi kita tidak perlu bawa dompet, kita hanya perlu bawa HP, kita scan di tempat yang akan kita bayar, dan itu pun langsung selesai. Tapi usahakan dompet kalian memiliki nominal. Kalau kosong nggak akan bisa di scan. Baru kalau dompet kosong gimana sih, nggak bisa bayar kan? Nah, seperti itu penggunaan, tapi secara digital, secara teknologi. Yang kedua itu adalah penggunaan transportasi seperti Gojek, Grab, taksi online, dan sekarang kita sebut namanya Transjakarta, LRT, MRT, dan lain-lain untuk mempermudah kita agar terhindar dari kemacetan ataupun padatnya kendaraan. Ini sudah pasti. Jadi penggunaan digital di zaman ini itu mulai berkembang di berbagai dunia, yaitu seperti halnya ini. Pada zaman dulu hanya masih ada bajai dan sejenisnya. Sekarang sudah berkembang seperti mobil, motor, pesawat dan sejenisnya. Dan sekarang sudah mulai berkembang lagi di dunia otomotif seperti Transjakarta, LRT, MRT dan sejenisnya. Itu sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit supaya kita dapat menggunakannya dengan mudah tanpa harus takut macet. Itulah transportasi di zaman sekarang. Perkembangannya sangat maju untuk memenuhi kebutuhan kita agar kita lebih cepat sampai ke tujuan yang kita inginkan.
Oke, kemudian yang ketiga itu adalah teknologi rumah tangga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mesin cuci, alat menanak nasi, kompor, dan sejenisnya. Ini masuk ke dalam dunia rumah tangga. Bisa memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang sehingga kita dapat mempermudah kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya adalah kita ambil satu tadi adalah mesin cuci. Mesin cuci mempermudah kita untuk mencuci tanpa harus memerlukan tenaga yang banyak. Kita hanya memencet tombol, kemudian mesin akan mencuci dengan sendirinya baju yang akan dicuci ataupun celana dan sejenisnya, sehingga kita hanya menunggu waktu sampai timernya habis dan kita hanya perlu menjemurnya saja. Itu teknologi modern di rumah tangga. Kemudian contoh lain itu adalah alat menanak nasi. Iya. Jadi pada zaman dulu menanak nasi itu dengan cara direbus menggunakan kompor, menggunakan orang bilang dendeng apa-apa gitu. Tapi zaman sekarang sudah ada namanya alat menanak nasi. Orang bilang menyebutnya itu adalah magic cup. Mengisi beras dengan air, kita tunggu, kita atur waktu sampai kapan nasi itu akan matang, dan setelah matang kita angkat, dan itu mempermudah kita dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kompor udah pasti pada zaman dulu hanya menggunakan api, yang tadi pada zaman prasejarah kita hanya menggunakan dua buah batu yang digesekkan saling memercikan, kemudian timbullah api. Pada zaman sekarang hanya memerlukan tabung gas, dan yang pasti itu adalah alat untuk menyambungkan antara ujung gas dengan api yang akan kita buat. Itu manfaat teknologi zaman sekarang. Oke, yang terakhir itu adalah teknologi juga membantu dalam dunia pendidikan seperti electronic book, Google Classroom, dan lain-lain agar siswa dapat mudah berinteraksi di dalam dunia pendidikan dengan teknologi. Di dunia internet pasti kalian sering menemukan yang namanya e-book. E-book itu sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Seperti misalnya di zaman pendidikan luas seperti sekarang, itu memerlukan e-book, jadi kita tidak perlu membawa 10, 20, 40 buku dalam sehari. Jadi kita hanya bisa memerlukan 1-2 buku saja, kemudian sisanya kita bisa transaksikan lewat e-book. Jadi kita mudah dalam bersosialisasi dengan dunia. Kita mudah dalam bersosialisasi di dunia pendidikan. Jadi kita tidak perlu repot-repot membawa buku yang begitu banyak, karena di dalam HP kita bisa download ratusan buku sesuai dengan penyimpanan kalian dengan mudah dan cepat. Jadi itu pentingnya teknologi untuk dunia pendidikan. Jadi mudah untuk mengakses pendidikan secara cepat. Oke lah, itu beberapa materi yang saya sampaikan hari ini di dunia teknologi. Menurutmu apa sih itu dunia teknologi? Kalian boleh komentar di bawah. Jadi teknologi itu kalau seandainya kita manfaatkan dengan benar, maka teknologi itu akan bermanfaat bagi kita. Seandainya dunia teknologi itu kalian manfaatkan dengan hal yang salah, maka kalian akan mendapatkan masalah di dalam teknologi tersebut. Seperti misalnya di dunia nuklir. Kalau misal nuklir digunakan dengan benar, maka dia akan menjadi energi nuklir. Tapi kalau nuklir digunakannya dengan salah, maka dia akan menjadi atom nuklir, yaitu bom nuklir yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1944 atau 43. Jadi itu terjadi. Jadi kalau seandainya kita memanfaatkan dunia nuklir, maka kita akan bisa memanfaatkan dalam perkembangan zaman. Oke. Yang terakhir ada quotes ataupun kata-kata motivasi. Perkembangan teknologi akan bermanfaat jika digunakan dalam hal kebaikan. Teknologi itu jika benar menggunakannya, maka akan baik pemanfaatannya. Jika kalian salah menggunakannya, maka itu akan menjadi bahaya bagi kalian. Sekian video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.